Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Delman Gold, Debbie dan Elman bergol. Kita ketemu lagi di Delman Gold. Kali Indang, Eke Sendora, Elman lagi berhalangan. Jadi kita langsung aja ngobrol. Bintang tamu kita hari ini adalah Barapati Rajawane. Eke deg-degan loh ini. Dese, kalau yang belum tahu, Dese chef ya, say. Chef yang terkenal sekali dari zaman Eke masih kelinci, masih kecil, sampean sekarung, sampai sekarang. Bara, apa sih kabaret? Kabare bakyak-bakyak Eke. Iya. Bener gak sih bakyak? Bener. Bener ya? Oh, bener Baygon ya? boleh, bakyak boleh. Oh, oke. Baygon boleh. Udah tadi ini. dalam perjalanan udah latihan di mobil. Senandung sekali ya, saya senang sekali akhirnya bisa jumpa lagi sama Bara. Sementara dulu kan kita sering banget ya, Bara. Jadi kita sering banget ya. Jaringnya jumpa-jumpa di mande-mande, ya kan? Ye dengan kesibukan Ye, Eke dengan kesibukan Eke. Sekarang kita bisa ngobrol. Bara, terus ceritain dong. Kita mulai dari masa kecil Ye, lahir besar di Mande. Itu jauh sekali loh, masa kecil tuh udah kayak hampir 6 dekade loh. Tapi ya, Eke maunya ceritain dari Ye kecil, besar, terus Ye punya cita-cita awal apa sampai tapi akhirnya menjadi chef gitu loh. Wow, oke. Ya. Lahirnya? Jadi lahir di sini, di Jakarta. Lahir di Jakarta tetap lahir di Jakarta. Tetapi terus umur 3 bulan sudah diboyong karena bapak orang pemerintah lah, ditugasi. Jadi kita pindah ke Bangkok. Ya, perlu tahunnya nggak sih? Boleh dong. Oh ya udah. Ingat Ye. 64. Oke. Karena rata-rata pada nggak ingat. Iya. Dia ingat. 64 Ye pindah ke Bangkok. Pindah ke Bangkok. Keluarga papa dinas di sana. Dinas di situ ya. 3 Oke. tahun. Ya. Terus lanjut lagi dinas lagi nih. Ye umur berapa tuh waktu itu? Kan berangkat 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Berarti Ye sampai 3 tahun di 3 sana. 3 tahun di sana. Terus Ngerti bahasa Bangkok nggak? Ya nggak Bahasa bisa Thailand? belum. Oh nggak belum ngomong. Kapku ketap, kapku kakai di sana. Oke. Pindah lagi nih si papi, pindah lagi ke Jerman, tugas lagi. Oke, Ye 3 berapa tahun saudara? lagi. 3. Eke bontot. Oh iya bontot. Iya. Oke, jadi anak semua diboyong nih. Diboyong anak semuanya. Istri. Oke. Yes. Terus Nah, dari situ balik ke Indonesia. Jerman berarti udah umur 3 tahun sampai Sampai umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Nah ya 7 tahun deh. Oke, tapi bahasa sehari-harinya di rumah apa jadinya? Bahasa Indonesia? Hollands. Oh, Holland. Iya kan, Holland spreken. father mother kan generasi kolonialisme company VOC ya. Jadi semuanya disebut loh Pak Desa. Holland company VOC, ya kan? jadi ya terbiasa itu main ini bahasa kedua. Yotal. Mental is Holland. Holland. Kedua ya tetap bahasa Indonesia sih tetap. Oke. Bahasa gaul nomor 3. Oke. Nah, terus balik dari Jerman balik ke Indonesia. Tinggal di Mampang. Rumah di Mampang. Nggak ada listrik. Kebayang dong dari tinggal di Jerman. Yang agak modern gitu. Tinggal di Mampang. Nggak ada listrik, nggak ada apa. SD sempat di sini, terus kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD ditugasin lagi. Si papi ditugasin lagi ke Den Haag. Oh udah deh. Nederland. Langsung Holland Spraten terus Holland dong. Spraten, Holland Spreken, Elkedag. Tiap hari. Tiap hari. Kebetulan juga soalnya main oma itu
memang sudah berimigrasi ke Belanda di tahun 50-an, awal 50-an. Oke. Gitu. Jadi memang sudah tinggal di sana. Family ada lah ya Family di sana. ada di situ. Kumpul. Betul. Oke. Father di situ, tugas masuklah sekolah Indonesia. Di situ kan ada sekolah Indonesia ya di Nederland. Dan dulu wajib kalau anak-anak yang bapaknya orang pemerintah itu nggak boleh masuk sekolah internasional, sekolah Belanda, londo-londo, nggak boleh, magnet. Oke. Jadi harus sekolah Indonesia di Oke. situ. Jadi SD sempat, SMP, SMA gitu kan. Karena terus papi pindah lagi ke Austria, Wina. 3 tahun tuh atau gimana di Den Itu Haag? kan di Den Haag 76 sampai 80, 4 tahun. Oke. Pindah lagi ke Austria. Austria. Tinggal di Holland. Oh. Nerusin sampai SMA selesai. Lanjutin. Lanjutin. Kakak-kakak tersebar di seluruh dunia. Satu di UI, jadi di Jakarta. Satu ikut, tapi nanti kepisah lagi semuanya. Karena Ike pindah ke Wina juga. Selesai Akhirnya. SMA pindah ke Wina untuk kuliah di sana. Oke. Situ. Jadi kita adik berkakak terpencar, satu di Rotterdam, satu Ike di Wina, satu di Jakarta. So, Di Wina ya sekolah. Ambil apa? Hubungan internasional, politik dan diplomasi. Nah itu ya, kenapa ya sekolahnya hubungan internasional segala macam ini, tapi akhirnya berkarirnya jadi chef. Kenapa itu? Karena kan kalau anak biasanya yang dulu orang tuanya udah ditugaskan di banyak negara, itu pasti udah dapat tempat di Deplu. Nah, dulu namanya Deplu ya, sekarang kan Kemenlu ya. Itu pasti bisa langsung masuk karena udah berpengalaman tinggal di berbagai negara. Jadi katanya kalau menjadi diplomat biasanya lebih cepat, lebih. Jadilah Ike disiapkan untuk menjadi diplomat. Tetapi naluri masak. Dari kapan sih ya seneng masak? Sebenarnya kan masak itu dulu dimulai gara-gara main muder, kan ibu tuh dulu namanya juga istri pegawai pemerintah ya. Ya kan harus ikut drama wanita, wanita. Dharma. Kita sebutnya drama wanita. Mam urusan drama wanita lagi ya Mam ya. Di kedutaan, inilah. Jadi si Mami itu pasti udah siapin masakan, udah di box-boxin, masukin freezer, mat label, ada label-labelnya gitu segala macam. Jadi nanti kalau misalnya Ike pulang nih dari sekolah ya, ntar ada tulisan di kulkas ada nasi, tinggal panasin, ini ada lauk, ini so and so. Terbiasa. Dari mulai panasin, terus nanti Ike Ike tambah kecap dikit atau Ike tambah ini dikit. Nah, terus satu hari, Mam beliin ayam mentah dong. Loh, kamu mau apa? Mau coba masak sendiri. Lagi dari situ. Ternyata dari istilahnya dari kebutuhan karena mesti makan siang. Jadi sebuah kesenangan. Menjadi hobi. Menjadi passion. Menjadi penumpu hidup. Nah, sekarang masak itu kan bayar rekening-rekening Ike di rumah ya. Oh gitu. Nah dari si ayam itu akhirnya dibeliin, ya coba masak apa? Masih inget nggak pertama kali itu? Iya, Ike masak ayam kecap dengan lada, kebanyakan ladanya waktu itu. Gitu. Terus? Iya, udah. Pedesnya ya pedes lada kan ya nggak sedep gitu ya. Iya, pokoknya itu yang dulu gue inget tuh itu adalah memasak ayam lada kecap. Udah. It's just lada, garam, sama kecap ya udah. Nah, gitu. Karena Ike ini adalah orang Ambon dengan lidah Jawa, jadi enak-enak aja karena ada kecapnya. Manis toh. Iya. Oh gitu. Terus habis itu jadi terbiasa, Jadi kebiasa. Akhirnya tiap siang masak. Enggak sih, waktu itu masih belum. Waktu mulai kuliah mulai sendiri situ, nih. waktu udah pindah ke Austria, di situ karena waktu SMA kan masih tinggal di rumahnya Oma. Waktu Mami Papi masih ditugasin ke Austria, Ike tinggalnya di rumah Oma dulu. Nah, masak kan Oma kan Manado. Jadi makanan Manado lah segala macam. Apa itu juga belajar dari situ. Jadi suka liatin di dapur gitu loh, Oma masak ini. And main ini opa tiri, karena opa kandung udah meninggal waktu main muda aja umurnya 5 tahun. Jadi main muda aja nggak kenal bapaknya, Ike lagi nggak kenal kan main opa kandung. Nah, Oma itu nikah lagi sama orang Belanda, opa Gerlof de Wolf.
Aduh, Opa Herlov namanya. Semua kalau orang Belanda tuh ngomongnya semua pakai Opa gitu Herlov gitu kan. Iya. Nah, deket banget. Oh, Eka tuh deket banget sama si Opa Herlov, dan Opa Herlov adalah seorang master baker, artisan master baker. Jadi kalau dulu tuh di Belanda untuk menjadi baker bikin roti itu harus punya license. You have to have this title of a master baker baru boleh bikin roti dan jualan. Nggak boleh zaman dulu main jualan gitu aja kayak sekarang ya. Terus masukin di online gitu. Sementara belajarnya lewat YouTube. Ini nggak boleh zaman dulu. Eka dulu di dapurnya bantuin ngulenin tanpa mixer ya, pakai tangan ngulenin bikin krente brood, roti kismis ya, roti kismis, gitu. Jadi ye belajar dari situ sebenarnya. Sebenarnya bukan belajar dulu itu kayak secara tidak langsung terpengaruh. Emang suasana dapur itu kebawa, memori itu kebawa. Waktu itu belum kepikiran mau jadi masih belum. Sebelum ya kepikirannya adalah pokoknya nanti selesai masuk Kementerian Luar Negeri jadi diplomat gitu loh. Nah terus long story short, ye selesai kuliah. Masuk. Sempat pindah ke Paris dulu, belajar dulu 4 tahun di situ. Belajar apa? Sekolah seni. Pusing kan ya? Dari Puspa kan, Puspa ya, pusing tuh Puspa. Iya bener, Puspa kan ya? Puspa ya, dari hubungan internasional. Terus sekarang belajar sekolah seni apa? Jadi sekolahnya namanya adalah Sekolah Art and Design. Oke. Ya pengen aja. Iya. Ngomong, boleh nggak ke Paris belajar sekolah ini? Ya udah sana boleh gitu. Nggak apa-apa. Ya udah pergi. Berapa tahun? Walaupun Ika lebih banyak party sih waktu di Paris daripada belajar dulu ya. Kelihatan modelnya ya, Say. Terus? Udah di situ 4 tahun. Sampai selesai. Terus balik ke Indonesia, holiday sebenarnya. Iya. Ketemulah sama seseorang di sini, dia itu dari Singapura lah, modeling agency di Singapura. Iya. Dulu. Iya. Nah, ditawarin, mau nggak megang kantor Jakarta, cabang kantor Jakarta. Eka bosen ya di Eropa, maaf ya, kok kesannya gue belagu banget. Tapi kalau udah 25 tahun, dia bosen. Iya. It is holiday Den Haag, Austria, Paris, Jerman, dan sebagainya. Oke, terus. Iya, jadi wow, dan Asia kan lagi berkembang banget kan. Jakarta tuh lagi, wah dulu lagi mall happening, mall tuh baru Ratu Plaza gitu kan. Iya. Zaman dulu. So berasa energetiknya tuh berasa dengan Eropa yang kalem, semuanya tua, semuanya anti, gitu kan ya, semua tuwir gitu. Jadi aku bilang, Tubang. Oh Tubang. Tua Bangka. Dong. Terus ya udah, mau deh, boleh gitu. Nah, lupa lah itu Eropa semuanya. Oh iya, ketinggalkan Eropa, dan ketinggalkan juga itu semua jadi cita-cita jadi diplomat. Karena masak tuh udah ini banget. Ditawarin masak. Oh bukan, buat ngurusin model dulu. Kantor itu kan. Berubah lagi kan semuanya kan. Agency dulu kan. Memasaknya itu adalah still hobi. Jadi sering banget ngundang temen ke rumah tuh untuk makan. Bikin masak. Bikin dinner. Sampai akhirnya di tahun 95 memutuskan untuk by the way, Eka orang pertama yang menjual tiramisu di Jakarta loh. Iya ya. Iya ya. Maksudnya gue bawa ya tiramisu. Iya. Gimana ceritanya gimana? Kok sampai akhirnya orang pertama yang menjual tiramisu. Jadi memperkenalkan. Jadi waktu di Eropa, memperkenalkan juga dong artinya. Iya. Jadi waktu di Eropa, ada teman dari ibu, dari mami, itu orang Italia dari Milan, dia kasih tahu, ini ada resep namanya tiramisu, dikasih resepnya, diketik. Zaman dulu kan ketik masih pakai tak gitu kan, masih ada resepnya sampai sekarang di rumah. Kalau mau gampang ngetiknya pakai sarung tinju saya. Juk. Terus bahannya mascarpone, cari ada gitu kan. Dulu di Eropa juga belum terkenal. Tahun 80. Jadi tahun 86, inget banget tahun 86. Itu juga belum di sana tuh belum terkenal. Pasti coba kok enak ya ini ternyata. Ya udah jadi cuma bikin tapi sampai Indonesia kan nggak ada bahannya. Ya kan nggak ada bahannya, jadi ya udahlah tersimpanlah resep itu. Sampai akhirnya ada temen Amalia Wiryono tuh yang punya beberapa restoran itu, dia bilang, Bar, sekarang mascarpone udah ada di Jakarta, bikin tiramisu sana. Ya udah dong, bikin buat ngasih-ngasih, buat iseng, buat kalau teman ke rumah segala. Akhirnya putusin gini,
gue jualan aja deh, gitu loh. Ya udah, jadi sebenarnya tahun 93 hanya iseng-iseng, tahun 95 Ike buka lah toko kue Ike pertama. Namanya? Dari rumah, namanya Gula-Gula. Oh, Gula-Gula. Namanya itu udah Gula. Sempat ini nama loh. Itulah yang dipakai buat program. Iya, program dipakai TV buat program kan? TV. Iya. Ya udah. Di mana tayangnya waktu itu ya? RCTI? Di Trans TV ya? TV. Oke. Gula-Gula Trans TV. Oke. Iya, Terus? ya udah dari situ. Jadi hostnya. Ke hostnya. Oke. Dulu. Dan tiramisunya. Jadi toko kuenya hits. Bukan toko, it's actually homemade. Jadi kayak jualan online, tapi ya dari rumah. Orang pesen zaman dulu ya pakai answering machine kan, telepon. Jadi orang nelponnya tuh di answering machine, dengerin. Ini dengan ibu ini pesen ini. Jadi lumayan di tahun 95-an, tahun 90-an itu saking ininya ya, sampai pernah dibawa ke Singapura loh. Jadi main pelanggan itu semuanya ibu-ibu yang inilah sasaken istri-istri inilah. Salah satu adalah si Mevrouw ini, keluarganya yang punya ada satu electronic brand yang sangat besar sekali di Indonesia. Jadi tinggalnya tuh di apa tuh namanya, Simpruk Golf itu yang rumahnya geda-geda kan situ ya semuanya ya, daerah situ. Jadi lucu banget. Jadi pernah dia pesen kan, dia telepon, waktu itu udah ada handphone, udah ada handphone 95 kan pertama, dia telepon, terus nganter gitu kan, terus kayak mana sih rumahnya, putar. Jadi ini ada blok itu Ike putar, mana sih putar. Ternyata itu 4 rumah, blok ya rumahnya dia semua. Jadi ya sebenarnya cuma muter ke pintu sini, muter lagi pintu sini. Yang mana sih rumahnya kok lu ini? Yang mana? Ternyata itu semua. Tapi ibu tuh baik, sangat baik, sangat humble, very friendly gitu kan. Dia sendiri yang nelpon. Kalau Ike datang dia sendiri yang terima, tetap dengan sasakannya yang gitu kan semuanya ya. Dia terus yang bikin apa? Jadi satu kali ini pernah nganter gitu kan ke sana, terus dia nggak ada nih si ibu. Nggak ada, ketemu lah dengan ART-nya. Nah, waktu pesen udah dibilang, tolong saya mau tiramisu, tapi sama profiterol. Itu juga bikin profiterol waktu itu, yang kue sus yang disiram sos coklat gitu. Oh itu juga Ye. Itu juga. Jadi sebenarnya Ye yang memperkenalkan di Jakarta ini tiramisu dan apa namanya tadi? Profiterol. Profiterol itu. Nah terus dia minta di box yang khusus, dia udah very specific kan. Aku bilang oh oke, gitu kan. Aku nggak tahu kenapa. Pas sampai di situ, terus ketemu sama si Mbak ART-nya, aku pernah nanya, ini kenapa dibungkusnya gini, mau dibawa ke mana? Oh mau dibawa ke Singapura sama ibu. Oh gitu, bawanya gimana ya? Kan repot kok dalam pesawat. Enggak, kan naik private jet-nya. Kue Eke naik private jet, Eke belum. Oh gitu. Ya, belum lagi ada satu lagi lucu deh. Eke nganterin ada pesanan di Cempaka Putih. Dulu kan Jakarta belum macet ya. Jadi nyetir sendiri enak banget. Eke dulu tuh belanjanya sendiri, nyiapin sendiri, masak sendiri, nyuci perabot sendiri, nganter sendiri, semua sendiri, one man show. Dulu. Nganter lah seorang ibu-ibu, bukan orang Indonesia, aku nggak usah sebut ininya lah. Tapi masih Asia ya. Sampai di situ gitu kan, Cempaka Putih apartemen gitu kan, ngasih pesanan, dia pesen 1 box tiramisu, 1 box profiterol gitu kan. Udah oke, thank you so much ma'am gitu kan. Terus tunggu. Gue dikasih tip 2.000. 2.000 zaman itu gede loh. CEO-nya karena CEO-nya nganter sendiri ya, say. Aduh, tapi itu menyenangkan sekali. Itu menyenangkan. Ya. Terus sampai akhirnya udah deh, Ye akhirnya berkarir sebagai chef. Akhirnya 95 memutuskan udah I'm going to be a professional chef. Gue mau jadi yang professional chef. Dan itu berjalan sampai detik ini. Terus kenapa, say, tadi Ye ada masalah apa dengan mata Ye? Meripat ya orang Jawa bilangnya. Jadi di tahun 2014 itu mendadak pas bangun pagi gini, yang mata kanan nih, mata sini ya, gini. Ini kok kayak ada gelap, apaan ya gitu kan? Langsung aja. Langsung gitu. Ada sesuatu, jadi kalau ngelihat gitu ya, kayak di pojok sini kok ada yang gelap.
Terus besok paginya kayak horden tuh pelan-pelan ditutup gitu loh. Oh. Pergilah ke dokter mata. Sebelumnya nggak ada masalah? Nggak ada masalah apa-apa. Oke. Pergi ke dokter, pas dicek, cek. Oh ini retinanya robek. Retinanya robek. Harus dioperasi. Oke. Oh, oke. Ya udah, ini harus segera ditanganin. Ya udah ditanganin. Anyway, long story short, gagal. Jadi mata kanan Eka totally 100% black. Hitam. Sama sekali nggak ada. Ya. Tapi dokternya udah bilang memang 2014 ya waktu itu, dokternya bilang biasanya kalau kena satu, karena yang satunya bekerja double, biasanya ada kecenderungan suka kena nih. Oke. And bener, dan 2017 mulai juga, ini kenapa kayak begini nih, gitu kan? Ya kan karena agak trauma yang ini gagal, itu jadi, waduh, gimana ya ini ya? Kok ya, nggak tahu kenapa ada malam-malam temen nelpon, udah lama nggak ngobrol, temen terus bilang, yuk kita pergi keluar yuk, dinner gitu. Boleh tapi jangan yang gelap-gelap ya. Lo kenapa emang ya? Ada masalah mata? Yaudah, lo gue jemput, dia bilang gitu ya. Iya, kejumputan. Kejumputan saya, bener-bener. Ya kan? Terus, dah gitu. Emang kenapa? Ada masalah retina, gini-gini. Dia cuma gini. Loh, gue itu minggu depan nganterin temen yang punya same case like you. Dia bilang, lo gue urusin tiket semuanya, gue nggak mau tahu. Lo ikut berangkat sama gue gotong lo ke Singapura waktu itu kebetulan. Ya udah, ya benar, sampai di Singapura diperiksa lagi semuanya, dokternya memang bilang ini retinanya robek dan harus ditanganin. Kalau bisa kamu jangan balik Jakarta langsung ditanganin. Tapi waktu itu enggak, Ika balik dulu Jakarta bentaran, baru balik dioperasi. Terus dokternya bilang paling sedikit kamu tidak buta, tetapi penglihatan kamu tidak akan kembali 100%. Karena ini retina. Retina kan yang harus menangkap cahaya. Jadi Ika lihat kan dari tadi kan jalan pakai senter gitu tuh, pakai senter. Jadi kalau agak remang dikit atau apa, Ika udah harus pakai senter. Tapi kalau orang lihat kayak nggak kenapa-kenapa kan? Enggak. Kalau ngeliat kayak nggak kenapa-kenapa kan, Ika tahu karena bisa tahu mata di mana, hidung mana. Tapi jelas itu bola matanya ikut aja karena bukan itu masalahnya, bukan motoriknya aman. Yang masalah adalah retina. Tapi kalau misalnya ya sekarang baju warna apa, Ika nggak tahu. Apa ada motifnya atau bentuknya seperti apa, Ika nggak tahu. Kecuali kalau Ika boleh center. Ini apa, coklat ya? Salah. Hijau. Kan? Karena kalau retina bisa jadi buta warna juga soalnya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi bukan masalah gula atau bukan ya? Bukan. Ini namanya kondisinya namanya ablasio atau retinal detachment dan bisa menyerang orang tanpa pandang umur. Dan itu bisa terjadi misalnya waktu kecil sering kucek mata atau pernah kebentur, pernah jatuh, hal-hal seperti itu. Jadi tidak mengenal umur, tidak mengenal kondisi. Oh gitu. Jadi tidak ada masalah, bukan. Jadi nggak ada persoalan apa-apa sebenarnya. Bisa kena aja. Emang iya waktu itu sebelum gelap gitu nggak ada pusing atau apa? Nggak ada. Normal aja sebenarnya. Jadi kata dokter sih kemungkinan ya memang kamu retinanya lemah dari lahir. Kan ada orang yang jantungnya lemah, ada yang apanya lemah. Ternyata kalau Eka itu adalah retina Eka memang dari kecil lemah. Seperti itu. Tapi no problem, gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah ya. Karena masih ada lebih banyak orang lain yang lebih parah dari Eka. Betul. Jadi Eka sekarang tetap masak ya, masih tetap masak. Masih kalau show ya tetap show ya. Memang sih harus ada lampu khusus gitu loh untuk terangin meja. Karena kadang Eka pernah salah nyemplungin garam gula gini banget. Oh my god. Itu ini banget lah yang paling bahaya. Jadi harus benar-benar dijauhin antara mana garam mana gula karena Tapi so far oke. Jadi udah berapa tahun nih, Ye? 2000 kan yang operasi 2017. Ya udah 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun ya nggak ada masalah pokoknya. Perawatan dikasih tahu nggak, Ye harus apa? Cuman check up aja, tapi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya hanya mesti dijaga aja. Terus ya pakai ini udah disebut sebagai legally blind.
Oke. Jadi orang kan kalau bilang buta itu kan orang pikir yang hitam sama sekali. Iya. Enggak, ini kan masih bisa lihat gitu loh. Ini di depan kan ada orang nih duduk, dua orang ini. Nggak tahu sih laki apa perempuan, nggak ngerti lah. Pokoknya ini ada nih satu si Mas ini. Mas kan bener ya? Benar. Center aja center. Jadi seperti itu, tapi akhirnya lama-lama kan waktu itu kan belum mau kasih tahu ke dunia ya. Iya. Mungkin Ike pikir I have to deal with this myself dulu. Iya, Aku harus deal dengan situasi ini sendiri. Kalau aku udah mapan, oke, let's go. Kamu adalah podcast pertama di mana aku berbicara tentang ini. Oh, terima kasih. Padahal aku diundang banyak podcast loh. Terima kasih. Pokoknya, tapi Eke doain loh, Ye, semoga Ye bisa tetap menjalankan semua aktivitas Ye. Iya. So far juga Ye juga begitu kan. Iya Sejauh sih. ini kan Ye masih tetap menjalani semua. Tetap nggak ada ini. Hanya memang repotnya satu. Karena banyak orang yang belum tahu, tidak tahu. Jadi kadang-kadang adalah kesalahpahaman. Jadi musuh terbesar gue itu adalah sangat terang atau sangat remang. Itu musuh. Jadi mesti pas cahayanya baru enak. Nah, pernah waktu itu ada show di Kementerian Kebudayaan kan yang di Sudirman itu outdoor. Lagi pakai tenda sih, tapi kan itu lagi silau-silaunya ya. Silau-silaunya. Nah, lagi duduk gitu kan, mendadak ada yang neplok. Terus aku kan gini kan. Terus aku kan mau coba lihat karena masih burem gitu loh. Ya aja sekarang formnya burem. Burem ya. Burem. Terus kan gini, apa kabar Bar? Terus aku kan gini, oh nggak kenal gue lagi. Oke, fine kalau gitu. Balik badan ditinggal. Terus kayak enggak, bukan gitu. Enggak. Lo nggak usah ngomong sama gue lo kalau nggak kenal gue lagi. Aduh. Oke. Jadi ya itu ya itu bagian situ yang bikin bagian yang bikin Ye. Iya, jadi untuk yang dengerin podcast ini juga, kalau misalnya ada orang bereaksi itu kita mungkin harus sedikit mikir ada apa dulu. Nih? Ada apa ya? Instead of langsung judging. Iya, menghakimi. Iya. Oke. Karena ternyata kondisi ini banyak. Karena kelihatannya kayaknya normal. Kayak nggak ada apa-apa. Tapi betul sih kadang-kadang kalau kita gini-gini atau kita siapa gitu dikira sombong ya. Sombong amat sih lo gitu. Jadi jangan langsung menghakimi, tapi cek dulu kenapa ya, ada apa ya. Kok ngenalin gue lagi sih gitu kan. Kalau Ye sih suara Ye is very khas. Jadi nggak usah lihat Ye aja udah tahu oh ini Debbie itu berarti. Tapi dulu pernah di Bali. Jadi kan ada show nih di Bali. Udah mata juga udah kondisinya udah seperti ini. Diajak ke restoran Thailand di Uluwatu sana. Remang gelap gulita. Oke. Terus teman-teman gue tahu bahwa gue itu suka cookies. Terus ada yang bilang itu tuh di samping kasir ada cookies. Coba deh lo lihat deh. Gitu. Jangan lupa bak center gitu kan. Udah lihat center. Kan kalau center nggak mau ke muka karena silau. Ini center kan silau banget kan. Cuman di cookies gitu udah. Terus aku mau ngomong gitu kan ngambil cookies mau nanya. Ada orang depanku. Aku mau nanya. Ini cookies berapa? Aku tanya kan. Ternyata apa? Ternyata dia itu patung Buddha lagi di samping kasir, Bo. Jadi ya pikir itu orang. Gue pikir itu kasirnya si mbaknya. Padahal itu patung Buddha lagi begini di samping kasir. Gini. Ini berapa? Bar itu patung. Oh. Oke. Jadi gue udah sampai di titik yang gue sudah bisa tertawa tentang hal ini. Teman-teman gue juga yang udah tahu gitu kan. Teman-teman gue sangat suportif dalam arti kalau udah tahu dalam malam siapa yang jagain Bara nih. Karena Ike nggak kayak tangga tuh berapa tinggi gue udah nggak tahu. Jadi Bar nih tangga agak tinggi. Bar tangganya banyak. Bar di depan ada gini ada turunan. Jadi main friendin tuh semuanya udah sangat suportif, sangat tahu seperti itu gitu loh. Tapi Eke senang sama Ye kan orangnya juga tetap bisa menerima semuanya. Ye tetap ketawa aja mau diapain? Ya udah, life goes on kan. Banyak yang lebih parah yang bener-bener gone totally. Betul. Iya. Ini kan kita syukuri aja kita masih bisa melakukan aktivitas kita juga ya. Iya. Jalan-jalan kemana-mana. Oke Bar kalau gitu. Seneng banget Eke bisa ngobrol sama Ye. Danke juga Eke. Pokoknya Eke doain Ye sehat selalu, lancar terus. Amin. Dia juga sukses for the podcast juga. Oke. Pokoknya kalau Ye
kalau dari jauh ya ngomong aja Bar. Oh, kita itu Debbie langsung iya, langsung iya. lihat muka. Bara, Kecuali yang lainnya ya. Debbie Yang lainnya yang dengerin yang nonton podcast ini juga kalau yang kenal gue, kalau gue kayak siapa ya, mohon maaf ya, bukan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Oke. Gitu. Oke, thank you Scott. Danke. Oke. Terima kasih juga buat Bali Timbungan ya kan, dan jangan lupa nonton terus Delman Gaul. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Sampai ketemu Baru Laguna, sampai ketemu lagi. Bye. Debbie dan Elman bergaul.